Bu Sri, Nggih, Bu Wiwi. bolehkah bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau Ya, bercerita, ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu Sri, di kelas saya. oh, nggih, Bu. Monggo. Nanti kita bercerita bareng-bareng. Apa Begini, yang mau begini apa Bu yang mau Ibu Sri, ceritakan? akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kok kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% tiap kelas. Oh, jadi eh, harapan dari obrolan kita hari ini apa, Bu? Saya mengharapkan bisa dapat solusi dari Bu Sri atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu, Bu. Oh, jadi yang mau kita bahas adalah tentang kurangnya antusias murid dalam pembelajaran, Bu. Ya, Mungkin menurut Bu Wiwi, hal apa yang membuat murid itu kurang antusias? kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton dalam apa itu, Bu? Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan anak-anak murid saya. Terus yang kedua itu kelihatannya saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Jadi yang menyebabkan kurangnya antusias tadi adalah salah satunya monoton ya dalam Ya, pembelajaran. Terus Bu Wiwi juga kurang memberikan kesempatan kepada muridnya untuk melakukan tanya jawab atau apa gitu nggih Bu nggih. Nah, kira-kira apa ya menurut Ibu yang bisa membuat murid itu antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu Wiwi? oh, menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, Bu Sri. Jadinya saya pengen mendapatkan jalan keluar supaya anak-anak itu bisa memiliki antusias dalam belajarnya. Jadi yang Ibu harapkan pembelajaran asik ya, tidak Ya, bosan anak-anak gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Wiwi itu hal apa yang membuat murid itu kok bosan, tidak antusias dalam pembelajaran Bu Wiwi itu? menurut saya pembelajaran harus berpusat dulu, Bu, pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudiannya adanya ice breaking seperti itu atau game supaya pembelajaran itu lebih menarik, Bu Sri. Oh gitu. Ya, ya. Ya. Selain itu, mungkin selama ini Bu Wiwi dalam mengajar itu sumber belajar apa yang biasanya digunakan di dalam kelas, Bu Wiwi? Saya biasanya menggunakan LKS saja, Bu, yang terus ditambah buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi hanya LKS sama buku yang Ya, di perpustakaan. Mungkinkah ada sumber lain, Bu Wiwi, selain buku teks? kelihatannya juga banyak, Bu. Sumber belajar seperti video yang ada di YouTube yang menampilkan gambar-gambar, terus artikel yang di blog itu, terus atau tulisan ilmiah di internet yang menggunakan aplikasi yang sekarang itu loh, Bu. Seperti TikTok, terus video YouTube yang menarik tentang anak seperti itu. Betul sekali, Bu Wiwi. Ya. Saya yakin bila Bu Wiwi menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid akan antusias mengikuti pembelajaran Bu Wiwi nantinya. Seperti tadi menggunakan video yang ada di YouTube, Iya, menggunakan artikel di blog, nah itu salah satunya. Nah, iya. jadi rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa, Bu Wiwi? Kita mempunyai rencana
ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu Sri. Seperti itu loh, Bu. Video yang ada di YouTube dan TikTok yang ada sangkutannya dengan pembelajaran anak yang mengasihkan. Kemudian yang kedua itu saya pengennya memberikan tugas yang tidak terlalu banyak pada anak sehingga anak tersebut tidak bosan. Kemudian tugas-tugas juga yang sesuai dengan minat-minat anak didik saya. Istilahnya itu loh Bu Sri, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terus sehingga murid-murid itu tidak terkesan dipaksa, terus tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lalu puisi, pantun, seperti itu. Iya, bagus sekali rencana Ibu Wiwi. Nah, Iya. mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, lalu selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya itu berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan sehingga dalam menggunakan banyak sumber belajar ya toh, yang untuk mengeksplorasi materi tersebut murid-murid akan merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dari guru. Jadi tumbuh dari dalam dirinya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu seperti apa yang mereka inginkan. Jadi murid-murid senang dalam pelaksanaan proses pembelajaran tersebut. Wah, bagus sekali Bu Wiwi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Wiwi ya, Iya. sesuai dengan harapan Bu Wiwi. Terima kasih. Mungkinkah ada ini Bu, yang bisa membantu rencana Ibu ini? Mungkin Bu Wiwi butuh dukungan dari siapa? Dari rekan sejawat dan masukan dari kepala sekolah itu sangat utama karena demi pengembangan yang akan saya lakukan untuk anak didik saya. Sangat luar biasa. Nah, semoga apa yang Bu Wiwi rencanakan dapat terlaksana dengan sesuai harapan ya Bu ya. Nah, nanti kalau ketemu lagi, saya ingin tahu hasilnya bagaimana. Dan bisa saya terapkan di lembaga saya nantinya Bu, rencana seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu. Iya Bu. Semoga dengan diskusi atau pertemuan ini bisa membantu perasaan Bu Wiwi. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching ini Bu Wiwi? Sangat senang sekali saya bisa sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ya, cukup sini Bu Wiwi ya. Iya. Kiranya waktunya sudah larut siang. Iya. Ini juga waktunya istirahat. Selamat istirahat Bu Wiwi. Iya, iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Kemarin saya ketemu jenengan di pasar, saya panggil tidak ada jawaban. Oh, nggih ta Bu. Apunten, mungkin kula mboten mireng Bu. Mboten apa ya, enggak waspada. Aku sebenarnya pengen cerita sedikit Bu Sri kepada jenengan. Iya. Iya Bu, saya juga ini loh Bu. Saya juga pengen sebenarnya jauh hari itu pengen ketemu sama Bu Wiwi, pengen curhat, pengen cerita. Akhir-akhir ini tuh ada sesuatu yang mengganjal hati saya, yang membuat saya tuh apa ya, beban pikiran gitu loh Bu. Ternyata kita itu sama-sama mempunyai masalah. Iya, namanya hidup. Kalau boleh tahu apa yang mengganggu, yang mengganjal dalam hati Bu Sri? Yang ini, iya. Ini loh Bu, saya tuh gini loh, permasalahan saya itu pada anak-anak yang suka buang sampah itu sembarangan tidak pada tempat. Jadi pada saat pembelajaran itu anak tuh sering membuang sampahnya tuh di laci, sampahnya tuh disembunyikan di laci Bu. Padahal kan aku ini sudah berulang
kali adik kalau buang sampah itu pada tempatnya, tapi masih saja tidak dihiraukan. Saya tuh sampai bingung, ini gimana ya Bu ya caranya agar anak-anak itu patuh pada aturan, biar anak-anak tuh menjaga Iya. kebersihan gitu Bu. Baik, berarti pembahasannya ini untuk tentang masalah sampah yang jenengan hadapi Ya, saat ini. Yang betul sekali Bu Wiwi. yang murid itu belum sadar artinya pentingnya membuang sampah nggih. Nggih, nggih ngoten Bu. Nah, jadi gini Bu, anak itu membuang sampah itu kadang ada yang tidak masuk sampah, jadi di sampingnya gitu. Terus terus ada juga yang ini, anak-anak itu ya itu tadi loh, ada makanan, sisa makanan disembunyikan di dalam laci. Nah, itu setelah saya telusuri, setelah saya tanya itu katanya, "Kenapa kok nggak buang sampah pada tempatnya?" "Mas, Bu, padahal kan sudah disediakan." Nah, seperti itu Bu Wiwi. Jadi anak-anak tuh Hmm. kurang menjaga kebersihan, kurang apa ya, kurang ada rasa atau kesadaran diri tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tuh loh. Jadi terkait kurang perhatiannya anak-anak terhadap kebersihan itu, kira-kira menurut Bu Rusri itu penyebabnya apa? Ya mungkin gini Bu ya, anak-anak tuh selain malas juga kurang termotivasi. Jadi mereka tuh belum tahu Bu bahayanya membuang sampah sembarangan itu apa. Jadi dari situlah mungkin anak-anak itu jadi ini belum mengerti efek dari buang sampah itu sehingga dia buang sampahnya itu sembarangan lah gitu Bu, seenaknya. Lalu apa itu penyebab lain kurang paham mereka hadapi terhadap dampak sampah? Iya, barangkali mereka juga ini tidak ada motivasi, yaitu tadi kurangnya kesadaran dari tindakan yang dilakukan anak itu, bahwa yang mengganggu dirinya sendiri, yang dilakukan juga mengganggu orang lain. Nah, itu mungkin yang belum dimengerti oleh anak-anak itu. Jadi penyebabnya itu banyak ya ternyata ya Bu Sri ya. Terkait penyebab Iya, tersebut, iya, permasalahan yang Bu Sri sampaikan, saya yakin Bu Sri sudah terbesit mempunyai ide, gagasan, rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Kira-kira apa Bu Sri itu bisa lakukan terkait memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada seperti itu? ya. Mungkin adalah di benak saya keinginan saya tuh seperti ini. Saya akan memperlihatkan, memutarkan video di saat jam pelajaran itu berkaitan dengan dampak dari buang sampah sembarangan. Nah, nanti anak kan dengan menonton video itu mungkin anak lebih tertarik Bu, karena anak sekarang itu sukanya kan TikTok-an, YouTube-an. Nah, dengan nonton-nonton seperti itu mungkin bila dimasukkan memutarkan video pada saat pembelajaran tentang bahayanya buang sampah, itu bisa menumbuhkan buang sampah gitu Bu. Jadi jangan lagi, mungkin seperti itu Bu. Bagus itu Bu. Tampilan video visual itu anak-anak bisa tertarik karena untuk contoh konkret ya Bu ya. Insya Allah itu bisa membuat siswa lebih Yeah. sadar diri, lebih tertarik. Terus apa ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Mungkin selain itu, nanti saya juga akan ini Bu, bekerja sama dengan kebetulan di lembaga saya kan lagi ada kegiatan P5 ini, proyek tentang ini, tentang kelola bumi dan lestari. Nah, jadi saya ingin nanti untuk temanya lebih fokus ke penanganan sampah, Bu. Mungkin ini nanti bisa saya jadikan ide untuk dibahas bersama dengan kepala sekolah juga teman. Ya bagus. Dampaknya tidak hanya untuk kelas
ibu saja, tapi juga seluruh kelas itu nantinya juga akan mengikuti dan kelihatan lingkungan itu menjadi bersih. Luar biasa itu, Bu. Ya, Terus, tapi iya, dalam Bu. pelaksanaannya tentunya Ibu juga membutuhkan dukungan dari pihak lain. Tidak mungkin akan melaksanakan sendiri rencana itu. Betul sekali. Apakah Iya, ada dukungan dari pihak mana saja agar rencana solusi yang Ibu terapkan akan laksanakan itu bisa terlaksana dengan baik? tentunya yang pasti saya dukungan pertama yang saya mintai bantuan adalah dari kepala sekolah gitu ya. Dengan Iya. kebijakan kepala sekolah pasti nanti semua akan bisa berkolaborasi dalam menangani masalah seperti ini. Dan selanjutnya saya juga akan berkoordinasi juga dengan teman sejawat untuk melaksanakan rencana saya seperti memutarkan video itu di kelas-kelas yang lain. Bisa juga hal tersebut juga terjadi di kelas yang lain, Bu. Tuh. Terus saya juga akan ini Bu, bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk memberikan wawasan, memberikan pengarahan kepada anak-anak tentang bahayanya membuang sampah sembarangan. Nah, biasanya anak-anak apalagi anak TK itu kalau gurunya saja yang ngomong itu kadang banyak yang nggak dihiraukan. Alah ini, tapi kalau dari pihak lain itu mesti anak-anak kan mau memahami. Tentunya apalagi berkaitan dengan Pak Dokter, oh, pasti anak-anak itu Iya. jiman ada Pak Dokter gitu Iya. ya Bu ya. Nah mungkin itu Bu, nanti saya kerjasama selain juga kepala sekolah juga dengan pihak puskesmas juga Bu. Luar biasa langkah-langkah yang akan Bu Sri Ya. laksanakan. Sepertinya insya Allah itu juga akan terwujud dan berdampak positif untuk sekolah yang Ibu Sri ampuh. Terus agar kegiatan itu Bu Sri rencanakan terkait dengan berbagai dukungan dari pihak-pihak luar bisa terlaksana secara kontinuitas, aku yakin akan berjalan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari Oke. ide-ide atau Amin. solusi yang Ibu tawarkan ini. Terus, apa itu? Nggih, Bu. Pastinya juga akan terlaksana. Kemudian setelah Ibu Sri tadi menyampaikan dari awal sampai akhir, nampaknya Ibu itu sebenarnya juga tidak sadar sudah menyampaikan solusi dari permasalahan yang Ibu Sri hadapi. Iya, Nah, apa betul itu? sekali ya, Bu ya. Bagaimana sekarang kondisi Bu Sri itu setelah menyampaikan unek-unek tersebut kepada saya? Apakah ada lagi yang mengganjal dalam hati dan pikiran Bu Sri? Alhamdulillah sudah berasa plong, Bu. Jadi selama ini yang saya pikirkan, yang menjadi beban pikiran saya, itu sudah bisa mendapatkan solusinya. Dari dengan seperti ini, saya akan mencoba nanti menerapkan itu Bu ya, yang saya rencanakan tadi. Semoga berhasil. Bismillah. Yeah. Terima kasih loh Bu Wiwi, Iya. sudah menjadi teman saya yang ngobrol dan curhat. Iya, saya Nah, juga nanti senang bila mana hati. pada saat pelaksanaan, ternyata masih ada hal sesuatu yang belum bisa saya laksanakan atau belum terrealisasi, saya minta tolong bantuan Bu lagi. Saya juga senang hati dan selalu terbuka untuk Bu Sri, dan saya juga berterima kasih sebenarnya kepada Bu Sri karena sudah mempercayai segala keluh kesahnya untuk diceritakan kepada saya. Saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan permasalahan yang Bu Sri alami terkait permasalahan sampah kepada anak-anak, Nggih, dan ide-ide yang Bu Sri sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Itu nantinya juga akan saya sertakan di lingkungan sekolah saya. Nah, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan juga sama-sama Bu. semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin.
Terima kasih Bu Wiwi. Ya. Selamat istirahat. Ya.